Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, wabil khusus anak-anak ustadz, siswa-siswi SMP Darul Ilman Padang, insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz berharap anak-anak ustadz di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, juga begitu juga dengan keluarga di rumah. Baik anak-anak Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba menyampaikan satu materi, insyaallah mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua. Judul materi kita pada kali ini adalah dampak negatif dari dosa. Dampak negatif dari dosa. Anak-anak Ustadz yang berbahagia, dosa sebagaimana kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan maka akan berdampak pula kebaikan yang akan kita rasakan. Begitu juga dosa yang kita lakukan maka akan berdampak tentunya keburukan bagi diri kita. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ya, di dalam dua kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa dan Al-Fawaid, beliau sangat banyak menyebutkan tentang dampak dari maksiat dan dosa yang kita lakukan. Lebih dari 36 macam. Namun pada kesempatan yang singkat ini Ustaz akan sebutkan hanya beberapa macam. Insyaallah ta'ala itu sudah dapat mewakili dari penjelasan kita pada kali ini. Baik anak Ustaz, yang pertama adalah terhalangnya ilmu masuk dalam dada. Yang pertama, dampak negatif dari dosa yang kita lakukan adalah terhalangnya ilmu masuk dalam dada kita. Imam Syafi'i rahimahullah, pernah berkata, al ilmu nur, ilmu itu cahaya. An nur la ya'ti bil ma'asi. Ilmu itu cahaya, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang bermaksiat atau berbuat dosa kepada Allah SWT. Jadi terkadang kita mengalami kesulitan dalam belajar, ya, susah untuk menangkap pelajaran dari ustadz dan ustazah kita, maka mungkin di antara penyebabnya adalah kita telah melakukan dosa, baik dosa terhadap orang tua, kedua orang tua kita, ataupun dosa-dosa lain. Jadi ilmu sangat sulit masuk ke dalam dada kita. Dampak yang kedua, tidak terkabulnya doa. Doa yang kita panjatkan tertunda untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Antara apa? Antara maksiat dan dosa yang kita lakukan. Seringkali kita pernah bermunajat kepada Allah SWT 5 waktu dalam sehari semalam minimal, ya. Tapi kok tidak kunjung juga dikabulkan oleh Allah SWT. Mari kita introspeksi anak Ustaz. Mungkin di antara penyebabnya dosa yang telah kita lakukan, sehingga doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT ditunda, ya, ditahan dulu untuk dikabulkan. Namun ketika kita sudah bertobat kepada Allah SWT, maka insyaallah ta'ala doa-doa yang kita panjatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ustaz yang berbahagia, dampak yang ketiga adalah menggelisahkan hati, ya. Di dosa itu membuat hati kita gelisah, tidak tenang, ya. Sebagaimana definisi dosa itu sendiri yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maha ka'ala nafsi, ya. Apa yang membuat jiwamu tidak tenang dan engkau takut apa yang kau lakukan diketahui orang lain, itu dosa, ya. Maka salah satu dampaknya adalah membuat hati kita gelisah, tidak tenang. Kita setiap hari tidak mendapatkan ketenangan dalam hidup, ya. Galau berkepanjangan. Nah, mungkin di antara penyebabnya adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan.
Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah merumitkan urusan. Ya. Yang keempat, dampak dari dosa adalah merumitkan urusan. Ya. Seringkali kita menghadapi problem atau masalah dalam hidup ini, ya, namun tak kunjung mendapatkan jalan keluarnya. Ya. Terkadang masalah yang kita hadapi, ya, tidak terlalu besar, kecil, ya, tapi kok jalan keluar tidak kunjung kita temukan. Mungkin di antara penyebabnya apa? Dosa yang telah kita perbuat, sehingga seluruh permasalahan kita, ya, seluruh urusan kita menjadi rumit. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat At-Talaq, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan baginya jalan keluar, dan akan diberi rezeki dari cara yang tidak disangka-sangka ataupun tidak dia duga-duga. Itu janji Allah. Ya. Ketika kita bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan berikan jalan keluar kepada kita dalam setiap menghadapi kesulitan yang kita hadapi. Ya. Nah, ketika permasalahan tidak kunjung kita dapatkan jalan keluarnya, mari kita introspeksi, anak Ustaz. Mungkin ada dosa yang telah kita lakukan, sehingga pikiran kita selalu menemukan jalan buntu untuk mencari solusi yang dari masalah yang telah kita hadapi. Dan dosa yang selanjutnya adalah dampak dari dosa yang selanjutnya adalah melemahkan badan. Ya. Badan menjadi lemah ataupun semangat menjadi kendor. Ya. Tidak ada semangat dalam hidup ini. Ya. Mau beribadah malas, mau baca Quran malas, mau menghafal, mau memurojaah hafalannya malas, mau mengerjakan tugas-tugas dari ustaz dan ustazah juga malas. Nah, ini bisa jadi penyebabnya, anak ustaz, adalah maksiat yang telah kita lakukan. Kemudian selanjutnya, anak ustaz yang berbahagia, dampak dari dosa yang selanjutnya adalah mendatangkan kerusakan baik di darat maupun di lautan. Ya. Zahrul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak, telah jelas kerusakan di darat maupun di lautan. Ya. Apa penyebabnya? Bima kasabat aydin nas. Disebabkan oleh ulah-ulah tangan-tangan manusia. Ya. Musibah yang terjadi, malapetaka yang terjadi, bala yang Allah timpakan kepada kita, terkadang penyebabnya adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya. Kalau kita lihat umat terdahulu, ya, Allah binasakan mereka, Allah hancurkan mereka. Apa penyebabnya? Dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Seperti umat Nabi Nuh alaihissalam, Allah tenggelamkan. Umat Nabi Musa alaihissalam, ya, Allah tenggelamkan di lautan. Dan umat-umat Nabi lain Allah binasakan mereka. Penyebabnya apa? Dosa yang mereka lakukan. Kemudian selanjutnya, anak ustaz yang berbahagia, dampak dari perbuatan dosa adalah menghilangkan rasa malu. Ini hati-hati, anak ustaz. Ketika seseorang sudah leluasa dengan melakukan perbuatan dosa, maka hati-hati kita. Ya. Ketika kita leluasa melakukan dosa, maka rasa malu Allah cabut dari dalam dada kita. Maka tidak ubahnya ketika rasa malu Allah angkat dalam dada kita, maka tidak ubahnya kita seperti kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih buruk, lebih sesat dari binatang ternak. Ketika kita tidak mengindahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mengindahkan perintah Rasulullah atau dan larang-larangannya, maka yakinlah, ya, azab Allah akan datang pada kita. Salah satunya adalah musibah akan menimpa kita, Allah cabut rasa malu dalam dada kita, sehingga ketika kita merasakan melakukan suatu perbuatan dosa, maka kita tidak sedikit pun merasakan rasa malu. Hilang dalam dada kita rasa malu. Maka kita tidak heran, anak-anak ustaz yang berbahagia, ketika antum melihat, ya, mudah-mudi kita di luar sana, ya,
berjalan berdua-duaan dengan pasangan yang bukan mahram, ya. Dan mereka tidak merasakan itu dosa, ya. Mereka cium-ciuman, pegang-pegangan di muka umum, dan mereka tidak merasa malu sedikit pun. Kenapa? Karena rasa malu pada diri mereka sudah Allah cabut. Dan itu musibah terbesar bagi kita, ya. Kemudian anak Ustaz yang berbahagia, yang selanjutnya adalah ketika kita melakukan dosa, maka khawatirlah kita akan mendapatkan su'ul khotimah, akhir dari kesudahan yang buruk, ya. Mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan yang buruk, ya. Para ulama mengatakan, ya, ar-rajulu mata masya alaih, ya. Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka ketika dia terbiasa dengan maksiat, ya, maka tidak menutup kemungkinan dia akan mati sesuai dengan maksiat yang dia lakukan pada saat itu. Dan realita, kenyataan yang ada, anak-anak Ustaz berbahagia, banyak kita sering lihat baik di media cetak ataupun elektronik, orang yang mati dalam keadaan bermaksiat, mati dalam keadaan berjoget di atas panggung, mati dalam keadaan meminum minuman keras, mati dalam keadaan berzina, ya, dan lain-lainnya. Allah wafatkan mereka, Allah matikan mereka dalam keadaan berbuat dosa. Kenapa demikian? Karena mereka leluasa melakukan dosa, sehingga Allah takdirkan, Allah wafatkan mereka mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Semoga kita semua terjauh dari hal-hal yang demikian. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yang Ustaz, ya, dampak dari dosa adalah, atau dampak negatif dari dosa adalah mendatangkan azab di akhirat, ya. Ketika kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat sebab dari dosa dan maksiat yang kita lakukan, ya. Maka anak-anak Ustaz yang berbahagia, ya, melalui pertemuan yang singkat ini, ya, Ustaz menghimbau, mengajak, ya, mari kita jangan meremehkan dosa dan maksiat yang kita lakukan, sekecil apapun, ya. Orang-orang mukmin, orang-orang beriman, ya, mereka menyikapi dosa yang mereka lakukan seperti gunung, ya. Mereka seperti berada di lereng gunung, dan mereka khawatir suatu saat atau suatu ketika gunung itu akan menimpa mereka sehingga mereka akan mati. Seperti itulah sikap kita dalam menyikapi dosa, sikap seorang mukmin dalam menyikapi dosa dan maksiat yang kita lakukan. Jangan kita seperti orang-orang munafik, ya, yang mana mereka melakukan dosa atau menganggap dosa yang mereka lakukan seperti lalat, ya, menganggap remeh dosa dan maksiat yang kita lakukan. Itu tidak seperti itu. Semoga pertemuan yang singkat ini, ya, bermanfaat bagi terutama bagi Ustaz pribadi dan juga semua untuk anak-anak Ustaz semuanya. Ustaz doakan semoga anak-anak Ustaz semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, tetap dalam senantiasa berada dalam kebaikan. Jangan lupa untuk selalu membantu Ummu dan Abu di rumah, dan juga untuk memurojaah hafalan ataupun menambah hafalannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.